حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamat tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Berjamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhai kita semuanya, dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang fikih ibadah, mulai dari bersuci hingga terakhir kawan kita masalah korban. Kita akan mencoba untuk membahas masuk bab fikih baru, yaitu bab muamalah. Muamalah itu luas ya, ada bisnis, warisan, jihad, termasuk pernikahan. Nah, kita akan mencoba membahas tentang fikih muamalah kaitan dengan fikih keluarga. Di berkeluarga atau nikah dalam Islam itu merupakan ibadah. Bahkan ibadah ini ibadah yang sangat amat mulia. Karena tujuannya mulia. Di antaranya yaitu merespon fitrah kita untuk tidak terjebak pada kedekatan moral. Di antaranya untuk menjaga keturunan kita, bangkit generasi baru, dan banyak lagi. Nah, begitu mulianya sampai Allah jadikan pernikahan, berkeluarga itu menjadi sunnah para rasul, sunnah dari para hamba Allah pilihan. Allah sampaikan dalam masalah Al-Quran surat 13-38, wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan pada setiap rasul itu adalah pasangan keturunan. Begitu mulia ibadah ini, sampai Nabi SAW pernah mengingkari sahabatnya yang tidak mau nikah dengan niat mulia, yaitu niatnya untuk bisa optimal ibadah, agak ganggu. Jadi kisahnya ada 3 orang sahabat datang kepada istri Nabi untuk bertanya tentang ibadahnya Nabi di rumah. Maka saya jelaskan istri Nabi, maka 3 sahabat masing-masing bersumpah, agar aku bisa ibadah optimal, aku nggak akan tidur malam, sholat malam terus. Yang satu, agar aku bisa bersama, aku akan puasa terus. Yang satu, agar aku akan nikah. Maka setelah Nabi pulang, disampaikan, Nabi kemudian menjelaskan kepada sahabatnya, ama wallahi inni ra'atqautullah wa ahsan. Ya sahabatku, ketahuilah aku adalah orang bertakwa dari kalian dan bertakut kepada Allah. Walakin asumu wa uftir. Wa akum wa arkut wa tadun. Tapi aku sebagai orang bertakwa kadang puasa, kadang tidak. Karena salat malam, kadang tidur. Dan aku juga menikah wanita. Paman rohi wa sunnati, maka yang nggak suka pada sunnahku ini, sunnah nikah, maka bukan dari ajaranku. Nah, karena itulah Al-Quran atau sunnah anjuran untuk nikah itu segera sudah cukup. Bisa sahabat Nabi, ya ma'asyarus syabab, manis tato aminkum albah fal tajawwad. Wahai para pemuda, kalau sudah mampu segera
segera. Nah, sebagai ibadah tentunya sama dengan yang lain. Sholat, puasa, zakat harus didahului oleh ilmu dulu. Jadi ibadah itu kaidahnya berilmu suruh ibadah. Maka ayat pertama itu Iqra cuma ayat dan baca. Sama, apa saja ibadah ritual, contoh sholat, puasa, zakat. Sama non-ritual, misalnya berbisnis, nikah, bertangga, berpakaian harus berilmu dulu. Karena nggak berilmu bisa sebab bersalah-salah. Maka dahulu di Madinah dahulu ada pasar besar. Dibuat aturan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Aturannya itu diketahui oleh sahabat semuanya. La yabi'u fi sukina illa man faqih. Tidak boleh berdagang di pasar kami ini kecuali tahu ilmunya dulu. Itu dagang, apalagi nikah. Bahkan saya samakan ilmu tentang pernikahan ini mestinya harus lebih mendalam dari perdagangan. Kenapa? Kalau dagang basic akad selesai. Kalau nikah akad masih terkait dengan hukum-hukum. Karena akad itu hanya perpindahan amanah yang dengan sah tapi akan muncul 5 hukum mengikat 2. Panjang nikah itu, maka ilmunya mendalam. Nah, secara umum nikah itu ada 3 tahap ya. Itu tahap pranikah sebelum nikah, tahap nikahnya akad itu, dan tahap yang panjang itu pasca nikahnya. Yang sekali lagi akan muncul 5 hukum mengikat. Ya hal yang hubungan suami istri yang tadinya haram menjadi halal, maksiat jadi ibadah. Hukum kemahroman. Kemahroman itu antara mempelai itu dengan mertua kandungnya. Kemahroman ini abadi swat. Jadi mahramnya semua istri itu kalau cerai selesai. Kalau dengan mertua abadi. Karena itu seorang mertua dan menantu itu harus ada hubungan yang ikat, ketaatan serang menantu kepada bersama ketaatan orang tuanya karena abadi. Meskipun sudah cerai itu sama itu maka masih mahramnya, maka nggak ada pernikahan antara mertua dan menantu, nggak ada karena mahramnya abadi. Nah, ketika ada hukum namanya hukum waris, ada akad yang sah langsung terikat warisan keduanya. Maka akad sah kok suami meninggal langsung istri dapat warisan, sebaliknya. Karena itu dari awal sepakati suami istri kalau nikah harus pisah harta. Kalau nggak bisa harta nanti kalau masing-masing kerja digabungkan, saat meninggal satu ya rawan, yang hidup akan terdolimi. Contohnya begini, suami istri kerja sama, kok digabungkan hartanya. Nah, ketika beli rumah bersama, kemudian simpan terhimpun 1 M, ketika suami meninggal, istri dapat berapa? Hanya 8%, 125 juta. Padahal yang setengah M milik dia. Kan rawan. Sama ketika istri meninggal, suami dapat 1/4 saja, 250, padahal setengah M milik dia. Macam dapat 1/4 plus milik dia yang setengah. Maka harus dipisahkan awal. Nanti ada hukum namanya hak dan kewajiban. Nah, ini sekali lagi ilmu tentang itu butuh dipelajari. Karena kita nikah masih panjang urusannya, harian itu terkadang hukum Islam. Nah, kita akan coba membahas tentang ilmu yang dibutuhkan sebelum pernikahan. Jadi banyak ya persiapan nikah itu tentunya dilakukan oleh seorang yang mau nikah. Mental spiritualnya, untuk laki-laki wajib persiapan ekonominya, kan terikat dengan wajib nafkah, dengan ilmu. Di antara ilmu yang dibutuhkan tentang yaitu calon yang akan dijadikan pasangan itu harus calon yang secara syariah dia ada boleh. Karena dalam Islam ada 2 laki-laki nggak boleh nikah selamanya. Ada wanita haram nikah selamanya. Ada yang memang sementara. Yang untuk selamanya namanya mu'abbad. Jadi ada wanita-wanita yang haram untuk kita nikah laki-laki selamanya. Karena 3 sebab. Pertama sebab nasab, hubungan darah. Ya ibu nggak boleh dan nenek. Kemudian anak perempuan, dan anak mereka cucu nggak boleh. Kemudian saudara perempuan, kandung, sebapak, seibu nggak boleh. Kemudian bibi dari bapak, dari ibu sama. Kemudian ponakan-ponakan, nggak boleh. Ini selamanya nggak boleh, karena mereka mahram kita. Kedua, larangan karena sebab namanya musyawarah, musyawarah perkawinan. Orang kawin ada kaitan hukum, yaitu apa? Siapa?
ibu dari istri. Ya mertua nggak boleh nikah, maka nggak ada nikah dengan mantan mertua, nggak ada. Selamanya ini meskipun istri kita meninggal atau diceraikan. Kedua, anak perempuan dari istri yang sudah kita galui. Seorang duda nikah dengan seorang janda. Nah janda itu bawa anak perempuan. Nah kalau suami itu sudah hubungan, anak menjadi anak mahramnya. Misalnya anak tiri, nggak boleh dinikahi meskipun sudah menceraikan ibunya. Kemudian juga istri anak, menantu, ya selamanya nggak boleh. Kemudian yang terakhir istri ayah. Ayah kita yang nikah kedua, ketiga, mereka mahram kita, maka boleh nikahi. Nah, ketiga, ada wanita haram nikah untuk selamanya karena namanya rodoah, kesusuan. Ya seorang anak itu, anak yang umurnya 2 tahun ke bawah, ketika menyusu kepada seorang ibu, minimal 5 kali langsung jadi anak mahram, anak susuan mahram. Dan kemahraman anak susuan itu sama kemahram nasab, sama persis, selamanya juga. Dan maka wanita yang menyusui haram dinikahi. Ibunya, neneknya berarti kan nenek haram. Kemudian ibu dari wanita yang menyusui sama, kemudian ibu dari suami haram. Berarti sama, saudara wanita dari wanita yang menyusui, bule-bule haram. Saudara kandungnya haram. Anak-anak dari cucu wanita yang menyusui haram semuanya. Jadi keharaman dengan susuan ini sama mahramnya dengan nasab. Bedanya nggak saling mewarisi, nggak boleh jadi wali saja. Kemahramnya sama. Dan itu selamanya. Nah kemudian ada wanita yang akan menikahi untuk sementara. Kalau kondisi tertentu haram, tapi kondisi hilang jadi halal. Contohnya apa? Nggak boleh menggabungkan 2 istri sekali mengenai wanita yang itu antara kakak beradik. Ya kali boleh, tapi kalau nikahi kakaknya wafat, cerai, nikah tidak boleh. Kemudian nggak boleh menggabungkan nikah seorang wanita dengan bibinya. Ya, seorang wanita, kemudian salah satu bibinya nggak boleh. Tapi kalau anaknya, istrinya meninggal, ceraikan, bibinya boleh. Jadi kondisinya tertentu. Nggak boleh menikah seorang yang lebih dari 4. Laki-laki itu punya hak untuk menikah 4 wanita ya. Lebih 4 nggak boleh. Maka saat dulu dapat risalah, kemudian sahabat-sahabat di Mekah ada yang masuk Islam, mereka banyak yang punya istri 6, 7 sampai 9. Masuk Islam masuk yang lebih 4 suruh nyerahkan. Karena hanya berhak saja. Kemudian nggak boleh menikah seorang wanita musyrik, kafir. Sahabat mereka masuk Islam, ya. Tapi masuk Islam itu nggak boleh cerah syahadah. Harus menyakiti rukun iman dulu. Maka kita kadang-kadang kalau menikah karena ada hubungan dengan seorang wanita muslimah, masuk Islam ya nikah, langsung syahadah nggak boleh. Karena belum meyakini wajibnya sholat. Rukun iman itu 6 itu harus diyakini dulu. Maka lembaga-lembaga yang memberikan sertifikat muhalaf itu dibina dulu 3 bulan, 6 bulan baru sertifikat. Karena mereka bersyahadah sudah muslim. Artinya sudah punya hak perlindungan, tapi belum mendapatkan hak-hak yang lain pernikahan tadi. Kemudian nggak boleh menikah wanita yang telah bersuami. Sampai Islam nggak ada poliandri, yang ada poligami. Maka harus ceraikan, itu pun harus selesai masa iddah. Maka menikah wanita masa iddah nggak boleh. Masa iddah itu ada 2 macam ya. Iddah karena masa iddah masa tunggu. Iddah karena cerai itu 3 kali haid. Ya, orang laki-laki menceraikan istrinya, ya cerai kamu. Maka sejak cerai itu dia ada masih 3 haid. Selama 3 kali haid itu masih keluarga, masih suami istri, nggak rusak akad. Maka ketika menceraikan yang pertama kedua nggak boleh suami mengusir suami istrinya, masih istrinya itu. Kalau kita rata-rata kalau diceraikan di antara ibunya gitu kan, nggak boleh, harus satu rumah. Allah katakan dalam surat yang ke-66 ayat yang ke-6 65 ya, tolak ayat 6, askinuhunna min khulsakantum. Tempat tinggalkan istri yang ketolak itu di tempat engkau tinggal bersama. Karena masa iddah itu masa untuk evaluasi.
Karena masa iddah itu belum habis, rujuk nggak perlu akad baru. Jadi orang suami mencarikan acara kamu, itu sebulan lagi, yuk nikah lagi, udah sah. Rujuk kan sah. Atau berhubungan langsung udah sah. Maka nggak boleh menikah seorang wanita yang masih dalam masa iddah, masih hak suaminya. Maka seorang istri mencarikan suaminya, masa iddah belum habis, diajak berhubungan, nggak mau, dosa wanita sama istrinya. Itu masa iddah cerai. Tapi ada masa iddah wafat. Ada seorang yang ditinggal wafat suaminya, wanita itu melalui masa iddah 4 bulan 10 hari. Maka masa iddah itu wanita yang tinggal wafat masa iddah 4 bulan nggak boleh nikah dengan orang lain. Nah, kewajiban masa iddah itu namanya mulazamah, harus tinggal di rumahnya, nggak boleh berdandan. Itu tentang wanita yang nggak boleh nikahi. Kemudian nggak boleh menikah lagi wanita yang sudah talak 3 kali. Jadi seorang laki-laki itu punya hak menceraikan ya suami itu. Cerai itu hak suami, istri nggak bisa menceraikan. Tapi istri punya hak untuk minta cerai. Tapi suami nggak menceraikan, ya nggak cerai. Dia bisa mengadukan pengadilan nanti. Jadi yang bisa menceraikan 2 saja, suami atau pengadilan. Istri nggak bisa menceraikan, mertua nggak bisa menceraikan. Terus ceraikan anakku nggak bisa. Nah itu wanita laki-laki itu menceraikan, cerai itu 3 kali. Namanya roj'i, masih bisa rujuk. Mengalami masa iddah 3 kali. Rujuk itu nggak terhapus bilangannya, tetap cerai 1. Maka cerai sekarang, bulan depan rujuk sudah cerai 1. Cerai lagi, talak 2. Sama roj'i, masih boleh rujuk lagi. Kok masa iddah selesai nggak dirujuk, berarti udah talak 2 selesai. Tapi bilangannya nggak hilang meskipun rujuk. Kok kemudian 10 tahun lagi cerai 3 kali. Namanya talak bain besar. Nggak boleh rujuk. Boleh rujuk, syaratnya berat. Rujuk, kalau mau rujuk, maka wanita itu harus nikah lagi dengan laki-laki lain yang sudah berhubungan sama istri, diceraikan suami barunya tanpa rekayasa. Dan itu hampir mustahil. Kenapa? Ya dia sudah damai dengan suaminya baru. Rekayasanya nggak boleh. Nah itu yang jadi masalah. Sering terjadi kasus ini. Karena nggak berilmu, ada yang nikah tanpa ilmu, namun suami itu temperamental, dikit-dikit cerai, emosi dikit. Nah, sudah 3 kali cerai, ke pengadilan, ke konsultan, ke ustadz. Gimana ustadz ini? Ya sudah nggak boleh rujuk lagi. Oh, saya masih mencari istri saya, ya nggak bisa. Akhirnya dia merekayasa kepada temannya, tolong ya, nikahi istri, ceraikan lagi, dosa besar. Maka nikah dengan wanita cerai 3 itu hampir mustahil. Karena sudah menikmati dengan istri suami yang baru, dan dia sudah trauma dengan suami yang lama, bolak-balik menceraikan saja. Nah itu sekali lagi. Tapi ketika sudah wanita itu sudah nikah lagi, dinikmati oleh suami barunya, ceraikan baru boleh nikah. Itu wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Nah kemudian ilmu yang perlu diketahui lagi, dalam pernikahan itu ada pernikahan yang tidak bolehkan. Dalam Islam harus ketahui ya. Pertama, pernikahan namanya pernikahan mut'ah, kontrak. Haram macam dulu Nabi pernah membolehkan. Saat peperangan panjang, Nabi pernah membolehkan nikah mut'ah untuk sementara. Tapi kemudian ditetapkan dalam hadis sahih diharamkan sampai hari kiamat. Maka nikah itu harus nyata untuk selamanya. Nikah kontrak nggak boleh. Yang kedua, hampir sama, nikah dengan niat untuk menceraikan. Contoh begini, ada seorang laki-laki mungkin sering ada rolling tempat kerja ke lain pulau, pindah lagi 2 tahun 3 tahun. Ya cuman istrinya mungkin nggak mau diajak karena anaknya sekolah. Nah kemudian di tempat tinggal itu dia
Kalau laki-laki ada kebutuhan biologis yang harus ditemukan, teman nggak bisa menahan karena mungkin kurang. Nah akhirnya dia ingin menikahi wanita yang tapi niatnya untuk selama saya kerja sini haram hukum, zina terus. Nah wanita nggak tahu halal wanitanya kan nggak tahu niat, yang tahu yang nikah. Maka nikah dengan niat untuk menceraikan itu haram hukum. Harus untuk selamanya. Toh nanti kalau berjalan ada masalah cerai masalah, tapi niatnya harus untuk selamanya. Itu yang ketiga ada nikah boleh, yaitu nikah tadi, nikah tahlil itu merekayasa nikah dengan wanita ceraikan 3 kali tadi. Kemudian ada nikah sigur. Nikah sigur itu nikah barter ya. Contohnya begini, ada beberapa daerah atau negara itu ada kebiasaan yang mungkin kurang syar'i, yaitu mahar itu mahal sekali. Mahar. Nah akibatnya akhirnya banyak wanita yang nggak nikah sampai berumur. Akhirnya ada orang-orang anak muda yang belum nikah, saya mau nikah, Anda syaratnya tanpa mahar, nggak boleh. Karena mahar itu konsekuensinya wajib, orang nikah wajib, nggak boleh tanpa mahar. Atau nikah begini dibarter, saya mau nikahi anakmu atau adikmu, tapi syaratnya kamu juga menikah adikku, nggak boleh barter. Jadi nggak boleh nikah sigur namanya. Ada nikah nggak boleh, nikah terjadi saat seorang itu ihram. Orang haji, orang umrah itu kan ada rukunnya ihram, niat. Seorang yang sedang muhrim itu yang sedang ihram, itu nggak boleh nikah atau menikahkan sampai tahalul. Misalnya nikah di Mekah saja lah, waktu ihram nggak boleh, tahalul nanti boleh. Kemudian nikah seorang muslim dengan orang kafir nggak boleh tadi. Meskipun kalau di Indonesia ahli kitab. Jadi seorang muslim itu dalam Islam surat Al-Maidah ayat 5 boleh menikahi ahli kitab Yahudi Nasrani, tapi syaratnya ketat. Di Indonesia termasuk yang nggak bolehkan. Di antara kekhawatirannya itu bahwa begini, nikah itu kan akad terjadi itu perpindahan amanah. Wanita yang selama ini amanah orang tua diambil oleh suami yang jadi amanah dia. Artinya suami itu menjadi kawam, pemimpin di keluarga itu. Istri harus taat. Nah kalau nikah dengan non muslim, ahli kitab, itu dikhawatirkan begini. Nah, kalau negara bukan negara Islam ya, bagi-bagi lo anaknya ya, yang 2 ikut kamu, yang 2 ikut saya, begitu. Negara Islam harus ikut bapak, ya, di Indonesia bisa barter nanti itu yang ikut 2 kamu ikut, tapi nggak boleh. Maka di Indonesia MUI mengharamkan nikah dengan kita. Kemudian nikahnya seorang muslimah dengan muslim. Dan orang muslimah itu nggak boleh nikahin orang kita, apapun agamanya. Itu nikah diharamkan dalam Islam, yang karenanya harus ketahui siapapun yang mau nikah. Sehingga tidak terjebak pada hal yang diharamkan dalam Islam. Dan nikah itu kenapa perlu ilmu? Nikah itu termasuk amalan yang apabila dikerjakan dengan main-main jahat. Menurut hukum. Jadi ada 3 perkara dalam Islam itu yang apabila dilakukan dengan serius itu berdampak hukum. Sunda hukum pun berdampak hukum. Apa itu kata Nabi begini dalam hadis Abu Dawud Tirmidzi, talafun sidduhuna jiddun wajuna jiddun, ada 3 perkara apabila dikerjakan dengan serius maka berdampak hukum. Main-main pun berdampak hukum. Apa itu? Nikah, cerai dan rujuk. Makanya nikah itu nggak boleh main, karena main-main jatuh hukum. Contohnya begini, kadang-kadang di kampung itu ada anak-anak itu SD, baru SD ini, malamnya menghadiri resepsi kakaknya nikah. Nah, waktu sekolah istirahat manten-mantenan dengan temannya. Nah, teman-teman mempraktekkan atau mau lihat. Nah, bapaknya wanita itu ada. Saya nikahlah Anda dengan lain. Saya terima, sah itu. Dalam Islam nikah nggak harus balik ya. Aisyah nikah Nabi belum balik juga. Nah ini nggak boleh main. Sama tolak nggak boleh main.
Main-main sendokor jatuh. Seorang suami istri lagi nonton sinetron nih, kok kisahnya tentang perceraian. Dek, saya cerai, jatuh. Bahkan cerai dalam Islam nggak perlu saksi. Ada seorang suami misalnya di kantornya mungkin karena banyak kawan kantornya wanita, akhirnya tertarik dengan wanita lain. Ya, kamu nikah, saya nikahin. Oh, tapi kan kamu punya istri, saya ceraikan, jatuh cerai. Meskipun nggak diketahui istrinya. Maka nggak main. Rujukmu sama, jadi nikah, cerai rujuk. Rujuknya sama, seorang suami ke menceraikan istrinya, cerai kamu jatuh. Masa idah belum habis. Kemudian kita berhubungan yuk, langsung ngobrol akad, rujuk lagi. Atau mungkin saya rujuk kamu ya, langsung, gak perlu akad baru. Karena masa idahnya belum habis. Maka kenapa nikah di ilmu? Karena apa? Main-main itu jatuh hukum. Itu pernikahan. Nah, kita lanjutkan ya. Tentang tahapan setelah kita ketahui orang mengetahui ilmu ini tadi, tahapan untuk menikah. Ya tentunya pertama yaitu setelah upaya persiapan optimal dilakukan, ekonomi, mental, ilmu, maka memilih calon. Pastikan sekali calon itu calon yang memang secara syariat boleh nikah. Gak ada penghalang. Baik karena nasab, karena persusuan, atau karena musyawarah. Kedua, calon itu dalam Islam harus dipastikan dia adalah baik agama dan akhlaknya. Tidak boleh berspekulasi. Nabi mengatakan begini, tungkahul mar'atul arba'in. Wanita itu dinikahi biasanya karena 4 alasan. Pertama, limalia, karena hartanya kaya. Kedua, lijamal, karena kecantikannya. Ketiga, karena nasabnya. Keempat, karena lidinia. Dan karena harta, kecantikan, nasab, dan agama. Kata Nabi, fatfar bidatidin taribat. Maka beruntunglah Anda kalau memilih karena agamanya. Kalau tidak, maka akan kecelakaan. Itu calon istri, agama. Yang kedua, calon suami sama. Nabi mengatakan kepada para wali, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kalau ada seorang laki-laki datang kepada Anda untuk melamar anak Anda, nikahkan selama Anda sudah yakin ridho beragama akhlak. Kalau tidak, fitnah. Dan sekali lagi, agama dan akhlak ini gak cukup informasi. Kalau orang ta'aruf informasi, gak ada informasi yang buruk, cuma baik. Perlu penelitian, karena perlakuan. Ini karena akhlak itu bukan informasi, ada bukti nyata. Bahkan kita kadang-kadang milih yang jadi asal, apalagi yang spekulasi. Apalagi ada kadang-kadang yang penting kan cinta. Dalam Islam cinta itu terjadi setelah nikah, bukan sebelum nikah. Sebelum nikah itu syahwat namanya, bukan cinta. Buktinya apa? Coba dia ngaku cinta pada wanita. Kalau wanita itu kecelakaan, diamputasi, masih cinta lagi? Enggak kan? Itu cek. Stroke dan nyelakai. Tapi nikah, maka Allah katakan untuk pernikahan itu akan Allah berikan rasa cinta kasih sayang setelah nikah dalam surat 30-21. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Kalau sudah nikah Allah akan berikan rasa cinta, dan kalau sebelum namanya syahwat. Nah, maka sekali lagi pastikan wanita itu yang baik agama dan akhlak. Ada seorang sahabat ini jadi rujukan para ulama zamannya. Putranya Ali punya 2 putra, ya Hasan Husain. Hasan itu lebih alim daripada Husain. Lebih alim. Beliau menjadi rujukan masyarakat pada masanya. Suatu saat ada orang laki-laki datang kepada beliau, ya Imam Hasan, saya punya anak wanita yang cintai, baik. Liman uzawijla, kira-kira dengan wanita mana? Laki-laki mana yang aku menikahkan ini? Kata Hasan berwasiat, zawwijha liman yattaqillah. Fa in ahabbaha akramaha wa in qara lam yatim. Nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang bertakwa, baik akan akhlak.
Karena wanita itu, laki-laki kalau bertakwa, kalau mencintai mesti akan dimuliakan. Kalau nggak mencintai akan nggak mendolimi. Jadi minimal nggak mendolimi. Itu orang takwa. Nah, cuman kadang-kadang yang penting rajin nggak boleh. Sekali lagi orang kalau itu istri belum tuh belum berjilbab, oh itu gampang. Kalau sudah nikah ya. Nah, orang bisa berjilbab, taat agama itu bukan karena Allah yang berikan hidayah itu siapa? Kalau kita mengatakan nanti gampang berarti kan mengambil hak prerogatif Allah ini. Sekarang gitu kan, Nabi aja nggak bisa, apalagi kita. Gitu. Maka jangan berspekulasi untuk nikah. Pastikan calon itu benar-benar sudah baik agama. Itu pun kadang-kadang salah, apalagi kita berspekulasi. Nah itu. Nah kalau sudah calon yang ketemu, maka prosesnya harus segera. Jadi calon sudah baik agama, segera proses. Jangan memperlama proses pernikahan ketika sudah ketemu calon yang sudah kufu, sudah baik agama. Nah apa yang terjadi? Yang langkahnya yaitu namanya khitbah. Itu meminang. Nah, dalam meminang ini ada aturan. Pastikan wanita itu yang akan diminang memang wanita yang nggak ada penghalangan sama sekali untuk menikahi, nggak ada halangan syar'i, nggak ada hubungan nasab, nggak ada musyawarah, nggak ada persusuan. Pastikan itu, nggak ada dalam kondisi tertentu. Pastikan. Yang kedua, pastikan wanita itu belum dipinang orang lain. Karena dalam Islam meminang wanita yang udah pinang orang nggak boleh. La yahtubu ala khitbatihi. Sama orang membeli belian orang jauh, orang udah jual beli, bisa beli dengan mahal nggak boleh. Sama meminangnya pastikan. Nah ketika sudah dipastikan nggak ada mahalang, wanita bebas berminang, maka meminang. Meminang itu artinya mengungkapkan hasrat untuk menikahi yang akan dipinang itu. Dan meminang itu tidak harus laki-laki, wanita bisa meminang. Khadijah itu yang meminang Nabi, bukan namanya meminang Khadijah. Nah kalau ada orang laki-laki baik, gak dipinang bisa diambil orang lain kan nanti gak cepat kalau dipinang nggak usah itu. Ya, meminang. Nah untuk meminang itu ada aturan. Sunnahnya saling melihat. Dan itu nggak sendiri, harus didampingi oleh mahramnya. Yang dilihat apa? Ya yang di luar batas auratnya tentunya. Kalau wanita, yaitu wajah dan telapak tangan. Nggak boleh lebih itu. Kenapa? Wajah menunjukkan kecantikan, tangan menunjukkan kulitnya, putih atau hitam. Nah, tangan itu, ini juga bukan ini kan ini bukan aurat ya. Maka wanita kalau sholat itu harus tertutup, terbuka nggak apa-apa. Yang penting pergelangan tertutup. Maka Allah mengatakan wajah menunjukkan kecantikan, tangan menunjukkan kulitnya. Kenapa? Kalau ini mahram, gini aurat tertutup nanti orang hitam pun ini putih juga kan. Yang mereka ya makanya ini berkulit itu kan itu ukuran. Nah itu tentang. Nah ketika terjadi khitbah sudah disepakati diterima, maka tidak muncul hukum baru. Artinya bukan khitbah itu prolog ya. Pendahuluan, artinya nggak boleh komunikasi intensif, apalagi bertemu sendiri dua nggak boleh, tetap masih itu non mahram. Komunikasi ya sekedarnya dan mungkin dampingi kalau ketemu, nggak boleh sendiri dua, karena laki-laki dan wanita nggak boleh dua kalau non mahram. Nabi mengatakan begini, iyyakum wattuhul al-nisa, takutlah kalian untuk berdua dengan wanita, nggak boleh non mahram. Nah kemudian ada seorang sahabat tertanya, ya Rasulullah, kaifa bil ham, bagaimana dengan ipar Nabi? Karena Nabi, alhammu al-maut, ipar itu kematian, ancaman mati. Kenapa? Orang wanita laki-laki kok ketemu orang mahram ini berdua, kata Nabi, as-syaiton, ketiganya setan. Bisa nanti terjebak pada kesalahan, bahkan bisa zina. Kalau zina, hukumannya apa dalam Islam? Dirajam mati. Dirajam mati. Nama rawan, maka nggak boleh. Jadi sekali lagi, seorang sudah terjadi, tetap itu tidak boleh melakukan hal-hal yang haram. Berdua, apalagi bersentuhan.
Dosa besar sekali. Sampai Nabi mengatakan li anyamas sa'ahatukum li ayut ana alim arrosi akhi. Biar adit, seandainya kapal kalian dipaku dengan besi, itu lebih ringan daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, itu tentang hukum. Jadi khitbah itu hukum yang muncul hanya satu saja. Apa? Wanita itu nggak boleh dipinang orang lain. Ya kalau bahasa katanya udah di booking, udah booking nggak boleh lagi. Kecuali sudah dibatalkan baru boleh. Itu tentang hal-hal kaitan dengan pendahuluan nikah. Nah setelah khitbah terjadi harus segera ditentukan kapan urus akadnya. Gak boleh lama-lama. Khitbah terjadi akadnya lama, kemungkinan muncul masalah banyak. Ya banyak yang dipikir macam-macam. Maka segera asri'u percepat. Nah itu kurang lebih nanti insya Allah akan kita bahas tentang proses berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaatnya, dan kalau ada yang ingin tanya, menambahkan silahkan. Mungkin yang tanya. Moga. Ahlul kitab. Jadi perkenan Allah bagi laki-laki muslim untuk ahli kitab itu Allah abadikan Quran surah Al-Maidah ayat yang kelima. Surah 5. Cuman ayat itu tidak dipahami oleh para ulama fikih secara tekstual. Ada syarat tertentu. Maka zaman Umar itu, Umar pernah membatalkan nikah seorang laki-laki muslim di Yaman dengan ahli kitab. Itu membatalkan. Udah, ceraikan. Yang kedua, kalau di Indonesia, MUI mengharamkan. Maka perbolehan itu di negara Islam saja. Kalau negara Islam ada aturannya. Suami menjadi pemimpin, penentu. Kalau di Indonesia ada anak. Bisa dia wanita tadi kalau punya anak bagi-bagi ya. Yang dua ikut kamu, yang kedua ikut kamu. Nah, orang bapaknya dosa nanti. Ya kan begitu. Maka sekali lagi pembolehan dalam ayat itu tidak mutlak. Ditafsirkan ulama dengan syarat tertentu. Jadi nggak melakukan fitnah. Umar itu melarangnya negara Islam adalah itu takut fitnah karena banyak wanita muslimah nggak dinikahin ya, memilih wanita kita. Ya, Umar mengharam akhirnya. Jadi sekali lagi itu nggak mutlak cepatnya. Dia ada yang nambahkan mungkin gimana? Masa idahnya sampai melahirkan. Kalau enggak meninggal, masa idah tetap 4 bulan 10 hari. Jadi wanita hamil itu hanya mahar apa tuh idahnya orang yang diceraikan. Orang ceraikan itu masa idahnya kalau hamil melahirkan. Misalnya bagaimana, maka tergantung kalau hamilnya sudah 8 bulan, kok diceraikan besok udah melahirkan habis. Tapi kalau baru hamil, ceraikan lebih panjang ini, bisa 8 bulan kan. Tapi kalau 4 bulan 10 hari. 40 hari. Cuman bedanya begini. Kalau masa idah cerai itu, wanita itu haram dandan, haram keluar rumah, kecuali keluar orang yang darurat sekali, dan haram dilamar orang lain. Dilamarnya nggak boleh, kan masih hak suaminya kan. Tapi masa idah wafat, boleh dilamar dengan isyarat. Jadi misalnya ada temannya atau temannya dari suaminya, saya anak kalau bapaknya, anak bapak cantik ya, mau mensyaratkan itu boleh. Kalau masa idah cerai, tapi masa idah sekali cerai, masa ada wafat 4 bulan 10 hari. Dia ada yang nambahkan? Gimana Bapak? Orang Bali. Islam. Kembali. Bali.
Kalau pengaruh agama, Yang benar nggak boleh, Bapak. Yang benar nggak boleh. Yang benar tidak boleh. Nggak boleh karena cerainya nikahnya sudah rusak. Jadi ketika suami itu murtad kembali, langsung nikahnya rusak. Otomatis. ya Ya. Kan udah bukan mertuanya lagi. Kan anaknya yang nikah tadi kan. Kan udah rusak kan nikahnya. Harus bisa. Ya. Terus ibunya mau ikut siapa nih? Mau ikut? Terus ikut anaknya. Anaknya udah pisah dengan suaminya belum? Nah, ya itu nggak boleh. Iya nggak boleh. Ini bukan suami istri, nggak boleh harus pisah rumah. Kedua, anaknya terpengaruh, apalagi ibunya kan. Sekali anaknya aja nggak bisa mengaruhi suaminya, kembali kan suaminya kan. Nah ibunya akan dirawat oleh menantunya gimana? Menantunya non muslim sangat rawan. Jadi rawan sekali tentang kedepannya. Dalam Islam ada istilah nasadul dzakir, menutup jalan yang berpotensi untuk menuju haraman. Rawan, Pak. Itu anaknya harus pisah. Maksudnya anaknya ditarik aja ke Jawa. Karena dia bukan istri dari suaminya. Otomatis bisa. Otomatis karena ya suaminya non muslim enggak apa? Haram. Haram sudah rusak akadnya. Jadi begini, Pak. Jadi begini seorang muslimah nikah kan. Sah kan? Kok satu itu murtad langsung otomatis rusak. Otomatis akadnya harus pisah. Itu lebih berat dari cerai. Lebih cerai harus pisah otomatis. Otomatis maka berhubungan haram. Kalau saya nggak boleh rawan karena apa dia berarti akan tinggal di tempat anaknya yang nggak sah dengan suaminya kan begitu kan ya. Dan rawan juga rawan gitu. Ya. Rawan jangan menurut saya lebih baik tidak lebih baik gitu. Ada yang nambahkan mungkin? Jadi bukan agama saja, akhlak juga. Agama itu kaitan dengan akhlak. Akhlak itu perilaku. Ya, kalau agamanya kelihatannya baik, tapi akhlaknya buruk nggak boleh. Jadi ukuran kebaikan kamu dengan akhlak. Akhlak itu nggak cukup informasi. Maka kalau ta'aruf informasi itu nggak cukup. Kan informasi nggak ada yang jelek, cuma baik kan informasi. Tapi ternyata, jadi sekali lagi harus dipastikan. Nggak boleh berspekulasi. Oke, ada yang nambahkan? Gimana? Apa, Pak? Mahar. Dalam Islam nggak ada batasan mahar, Bapak. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan berapa boleh. Cuman mahar itu hak istri kan, Pak. Maka semestinya, lazimnya, seorang kalau menikahi wanita sebelum menikah ditawarkan ada nanti minta mahar apa. Cara istri boleh minta mahar mahal, boleh tawar mahar biasa. Karena tetap wanita tuh tetap nggak mau turun, suami mau boleh, tapi diutang kalau boleh mahar diutang boleh. Tapi hutang kalau ada batas waktunya, nggak boleh sama gimana? Hutang ada jatuh temponya kapan? Ya. Jadi boleh mahar itu nggak ada batas. Semakin jadi lebih bagus. Lebih bagus baik. Tapi, kayak ya hutang harus jatuh temponya kapan? Nyicil gimana? Nyicil berapa tahun ini? Jangan diutang tapi nggak ada batasnya sampai mati nggak. Karena orang itu kalau utang mahar, niatnya nggak membayar, zina. Jadi orang nikah, maharan diutang.
niatnya nggak bayar zina. Baik, mungkin itu sementara nggih. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.